Oke, ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Coba tebak apa yang saya bawa? Semuanya pasti mengenal tulisan ini. Oke, pernahkah terpikir kalian mengkonsumsi ini makanan ini tanpa membaca label yang ada di sini? Oke, atau yang ini? Nah, kelihatan. Oke, kebetulan ini kosong. Oke, nah, atau yang ini? Ini juga. Oke, nah, oke. Semua produk-produk yang saya pegang tadi, semuanya ada tulisannya. Kalian pasti mengenal apa itu maksudnya. Nah, ini adalah label atau label. Nah, di chapter 3 kita akan belajar label. Mestinya di sini nanti kalian akan bisa memahami kenapa kok sebuah produk perlu label atau mengapa kita butuh label untuk sebuah produk ini. Oke, tonton terus sampai akhir. Saya akan menjelaskan cara mempelajari di chapter 3, termasuk cara mengerjakan form yang sudah saya siapkan atau form yang biasanya kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke bukunya. Yang jelas adalah to choose healthy and safe product, to avoid harmless effect and to get the best result. Untuk memilih produk-produk yang sehat dan aman. Yang kedua, to avoid harmless effect, untuk menghindari efek yang berbahaya. Yang tentu saja yang terakhir ini juga the best result, supaya hasilnya memuaskan. Baik, singkat saja, nanti di form kalian akan ketemu dengan gambar ini juga. Ini adalah contoh label. Pasti kalian pernah membaca label. Kalian kalau membeli makanan, obat dan sebagainya, pasti dibungkusnya, di kemasannya ada labelnya. Ini contoh yang paling sederhana dari yang ada di dalam buku, tetapi kalau kalian mendapatkan contoh dalam bentuk real, pastikan kalian bisa membaca dan memahaminya dengan baik. Baik, kalau kalian menemukan label seperti ini, oke, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda, di pikiran kalian? Apakah cukup melihat judulnya saja atau nama produknya, atau ada sesuatu yang lain yang perlu kalian temui? Baik, ini contoh label. Here is a children's cough syrup. Oke, ini kira-kira apa ini? Ini sirup. Kemudian di atas ini kemungkinan besar ini adalah mereknya. Ini adalah jenis apa? Ini cough itu, if you want to know, children's cough syrup, sirup obat batuk untuk anak-anak. Kalau ini kira-kira menunjukkan apa? Oke, pastilah ini menunjukkan isi dan ada yang lainnya. Baik, di chapter ini kalian dituntun dengan tabel seperti ini. Jadi setiap tabel kalian akan setiap label, if on its label you can find such table where you have to complete or where you can find the information of this label. So fungsi label adalah untuk memberikan gambaran isi dari semua yang ada di dalam produk itu. Jadi kalau nanti ada soal menanyakan apa fungsi label itu, tentunya memberikan informasi yang rinci, to give detailed information. Nah, informasi rinci itu apa saja? Oke, yang pertama, the brand of the drug. The drug obat, brand, you know brand? Brand is a kind of nama produk atau merek. And the next is the name of the drug. Ini biasanya lebih ke fungsi. Kalau ini merek, ini obat apa gitu. Kemudian there will be a description of this medicine. Tentu saja ada deskripsinya apa. Misalnya isinya terdiri dari apa, kemudian the content, isinya berapa, kegunaannya untuk apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini adalah the direction to use or the dosage. Ini kalau di obat, di makanan biasanya
ada, yaitu dosisnya atau cara menggunakannya atau mungkin cara membuatnya kalau itu perlu dibuat. Kemudian ada direction to store, cara menyimpannya seperti apa. Ini contohnya, keep in the moderate temperature, keep away from children. Pasti kalian kalau baca label akan ketemu seperti ini ya. And the last one, here is expiration date. Ini kadaluarsanya disebutkan. Kalau di contoh ini kenapa di sini not available atau di sini no, karena di sini tidak dicantumkan. Karena ini mungkin tidak real betul atau tidak otentik, maka tidak ketemu bagian yang oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini ada contoh yang lain. Drug facts ini lebih rinci. Sama halnya drug fact itu ya labelnya itu sendiri. Oke, ini dua beda hal ya. Beda label. Nah, tugas kalian tentu saja melengkapi ini. Oke, sudah ada brandnya, sudah ada sifat. Oh, ternyata ini satu kesatuan begini. Oke, nah ini ada ada mereknya, kemudian ada name of the drug. Oh ya, ini namanya ini. Kemudian ada deskripsinya. Nah, ini boleh dikatakanlah deskripsi lah. Oke, ini loh, salah saya. Ini oke, pain reliever untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian isinya apa saja, yang tidak ada di sini disebut free, alkohol free, aspirin free, sugar free. Nggak pakai alkohol, nggak pakai aspirin, nggak pakai gula. Kemudian, nah sekarang isinya berapa? Coba kita lihat di sini. Ini isinya, oh ketemu di sini. Nanti kalian tinggal pindahkan di sini. Di sini dikasih yes. Kemudian sini berapa? Kemudian kegunaannya. Kalau memang tidak ada, ya mungkin bisa dicari di sini. Ya, oke. Ternyata ada di sini. Nah, nanti pindahkan saja di kata use di sini. Kemudian dosisnya, ini sudah cukup jelas, warna kuning. Kemudian cara apa ini, direction to store. Store itu bukan toko, tetapi store itu menyimpan. To keep, how to keep, cara menyimpannya seperti apa. Oke, di sini ada, nah ini cukup jelas, kalian bisa melihatnya di label itu. Yang terakhir adalah expiration date, expire date. Ini kadaluarsanya ada enggak ya? Kita cari. Nah, kalau memang tidak ada ya tulis saja no. Oke, begitu seterusnya. Hari ini kita akan belajar label. Nanti dengan cara yang sama kalian akan mengamati label ini. Ada dua di sini. Kemudian tentu saja, nah ini tadi kalau sudah dilengkapi seperti ini. Oke, nah di form yang akan saya berikan, nanti kalian membuat latihannya itu mengisi tabel seperti ini. Kemudian tabel ini dilengkapi dari dari ini, dari label yang ada. Nah, sekarang saya ke bagian ini, formnya. Apa yang harus kalian lakukan di form ini? Seperti biasanya kalian melengkapi form dengan nama yang sudah saya berikan. Kemudian nah kelas 9 saya pakai mode preview saja. Kalian harus baca ini dari bagian depan. Saya pakai versi mobile boleh ya? Oke. Nah, ini seperti biasanya ini juga. Oke, saya harus mengisikan ini. Oke. Ini baca dengan teliti seperti yang lainnya. Ini sudah dibaca mestinya. Saya lewati saja.
Oke, nah ini saya berikan beberapa kata yang bisa kalian pelajari. Ini maksudnya sebenarnya tabel, tapi karena di sini tidak bisa menampilkan tabel ya, hasilnya akan seperti ini saja. Nah, kemudian yang ini contohnya, kalau sudah understand ya saja klik. Terus ini, nah ini saya tulis kerjakan di buku tulis. Maka yang kalian lakukan adalah membuat tabel dari nama-nama ini dari sini, kemudian ada apa tidak di sini. Tadi sebenarnya di bukunya sudah saya jelaskan. Nah, yang saya minta nanti yang ini saya tulis seperti ini. Kerjakannya di buku, tetapi kalian harus memfotonya supaya saya punya datanya. Semua yang mengerjakan harus mengirim foto ini. Nah, di sini hanya saya berikan yes I've made it because apa namanya ya saya yakin di form ini sebagai presensi, kemudian ini adalah hasil pekerjaannya. Oke, nah ini tentu saja sebagai proses analisa yang harus kalian lakukan. Semuanya harus diisi seperti biasanya. Nah, yang lainnya ini saja yang dikirim nanti. Yang dikirim bukan gambarnya, tetapi tabel yang kalian buat, apa mereknya, kemudian sampai nomor 8 ini. Kalau ada informasi yang lain bisa ditambahkan. Ini yang harus dikirim lewat foto, tab, bukan ininya yang difoto, tetapi adalah tabel yang kalian buat di buku tulis. Cukup jelas saya kira. Nah, yang lainnya masih ada yang belum terjawab. Belum kerja. Oh ini. Nah, nanti yang berikutnya ada quiz, silahkan dijawab seperti biasanya. Kalian tinggal klik untuk menjawab yang ada di sini. Baik, nah ini nanti yang akan muncul. Saya kira penjelasan ringkas saya seperti ini supaya nanti bisa dipahami. Saya balik ke sini. Nanti di endingnya kalian tolong buatlah sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti ini. Apa yang sudah dipelajari, bagian mana yang menurut kalian menarik, bagian mana yang merasa kesulitan, silahkan dipelajari. Jangan lupa tetap menggunakan buku paket ini untuk pedoman. Kemudian di rumah tetap pastikan kalian mengerjakan tepat pada waktunya. Form ini akan saya buka sampai akhir pekan ini. Jadi kalau kalian merasa ketinggalan atau pengen mengulang, silahkan diulang di luar jam pembelajaran. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di grup atau lewat chat.